Dengarlah suaraku, menyampaikan doa teduh dan pandang wajah-Mu. Kehadiran-Mu, ya Allah, Yesus Kristus telah naik menghadapkan permohonan segala orang baik yang kasih dan takut Tuhan, beroleh rahmat-Nya, diberikannya perlindungan dalam pimpinannya. Baik saudara-saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali pada pagi hari ini dengan acara Renungan Pagi tanggal 27 Agustus tahun 2021. Judul Renungan Pagi kita pada pagi hari ini, kita memikul salib dan menyangkal diri. Sebelum kita mendengarkan sedikit daripada firman Tuhan lewat renungan pagi, mari kita tunduk kepala sejenak dan kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk berkat dan pimpinan Tuhan kepada masing-masing kami. Terima kasih karena Tuhan telah memelihara kami sepanjang malam dalam peristirahatan kami, sehingga kami boleh bangun pada pagi di dalam keadaan baik. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus boleh menjadi bagian kami, sehingga firman Tuhan ini tidak akan lalu dengan sia-sia. Berkati kami yang telah dan siap mendengarkan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan pagi kita pada saat ini dengan judul kita memikul salib dan menyangkal diri. Ayat tema terdapat dalam Galati pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Kristus disalibkan untuk manusia yang telah jatuh. Tetapi bagi banyak orang yang menyebut diri mereka Kristen, peristiwa ini tidak ada. Dalam prakteknya mereka menyangkal salib Kristus. Mereka mengakui bahwa Kristus mati di kayu salib, tetapi karena ada penyaliban yang harus mereka alami, mereka tidak akan menerima pelajaran yang mempengaruhi pada penyangkalan diri dan pengorbanan diri. Mereka adalah orang Kristen dalam nama saja. Poin utama dari iman mereka bukanlah juru selamat yang disalibkan dan bangkit, yang membawa kepada semua orang yang menerima Dia hak istimewa untuk menjadi putra dan putri Allah. Tinggalkan kesenangan dosa, gantikan dengan surga dan kehidupan kekal. Apakah artinya beberapa hari memuaskan egois yang tidak mengandung setetes pun kebahagiaan sejati, sampai pada kebahagiaan kekal yang menanti jiwa yang setia? Janganlah menjauhkan kasih Kristus dari jiwamu. Pandanglah salib Golgota,
jika engkau menginginkan bukti nyata dari kasih-Nya. Surga memperhatikan engkau dengan minat yang kuat untuk melihat apa yang akan engkau lakukan. Para malaikat tercengang ketika engkau berbalik dengan acuh, tak acuh dari berkat yang diberikan kepadamu. Jika engkau menolak untuk menyambut kasih Kristus, engkau akhirnya akan menjadi pemberontak dan menentang. Paulus menyadari bahwa kecukupan bukan pada dirinya sendiri, tetapi dalam kehadiran Roh Kudus yang pengaruhnya yang penuh kasih memenuhi hatinya, membawa setiap pemikiran untuk tunduk kepada Kristus. Dalam pengajaran Rasul itu, Kristus adalah tokoh utama. Aku hidup, katanya, tetapi bukan aku, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Diri tersembunyi, Kristus dinyatakan dan ditinggikan. Orang-orang yang menyangkal diri untuk melakukan kebaikan bagi orang lain dan yang mengabadikan diri serta semua yang mereka miliki untuk pelayanan Kristus akan menyadari kebahagiaan yang dicari oleh orang-orang yang egois dengan sia-sia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Renungan pagi pada pagi hari ini sangat memberikan motivasi bagi kita. Oleh mana kita harus memikul salib, bukan hanya sekedar memikul tetapi menyangkal diri. Beberapa hari yang lalu kita sudah belajar, ketika kita memikul salib, maka Yesus mengangkat kita. Janji Yesus itu pasti. Yesus ketika dia berbicara, Tuhan ketika dia berbicara, maka dia akan menggenapi apa yang dia sudah katakan. Jadi mari kita tetap setia kepadanya, dan biarlah apa yang sudah kita dengarkan pada hari ini, pada pagi ini, kita akan tinggalkan segala kesenangan dosa. Kita akan gantikan dengan kesenangan surga. Mari kita terus berpikir, mari kita terus mengingat bahwa satu-satunya keselamatan hanya berasal daripada Tuhan saja. Kiranya Tuhan yang punya kita, Tuhan akan menuntun kita, memberkati kita di sepanjang hari ini dalam seluruh kegiatan, tugas, aktivitas, dan pelayanan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami puji dan besarkan nama-Mu, ya Tuhan, pada pagi hari ini. Kami bersuka cita, kami bersyukur oleh karena semua kebaikan yang Engkau sudah buat dalam hidup kami. Tidak ada nama lain yang di dalamnya ada keselamatan selain daripada nama-Mu saja. Oleh karena itu setiap pagi ketika kami bangun, kami ingat akan Engkau ya Tuhan. Dan kami tahu apa yang harus kami buat, yaitu duduk di kaki-Mu, mendengarkan Engkau berbicara lewat firman-Mu. Terima kasih Engkau telah mati bagi kami. Salib harus ditinggikan, dan ketika kami meninggikan salib, atau penderitaan, atau apa saja yang terjadi dalam kehidupan kami, maka Tuhan akan mengangkat kami. Berkati kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Apapun yang akan kami lakukan, rencana-rencana kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sertai kami Bapa. Dijauhkanlah kiranya kami dari sakit penyakit, kecelakaan, mara bahaya, terlebih kematian yang mudah menimpa hidup kami. Tuhan memberkati kami secara pribadi. Berkati keluarga kami, istri, suami, anak-anak, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati pemerintah kami yang saat-saat ini sementara berjuang untuk melakukan terbaik bagi rakyatnya. Oleh karena kami sementara menghadapi satu situasi di mana pandemi virus corona belum berakhir sampai pada saat ini. Bantu kami Tuhan agar supaya apa yang kami alami saat ini cepat berlalu. Bukalah jalan bagi kami Tuhan. Tingkap-tingkap langit, tingkap-tingkap sorga terbuka dan curahkan berkat ke atas kami. Apapun yang kami lakukan, pekerjaan kami, Tuhan berkati, sehingga kami dapat memenuhi kebutuhan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanan kami, berkati apapun yang akan kami kerjakan. Terpujilah nama-Mu, ini doa dan pengharapan kami, jadilah sesuai dan kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas.
Tuhan Yesus memberkati kita pada hari ini.